sebenarnya ini sudah sangat tidak tega melihat keberadaan kebingungan manusia, sudah kapitalisme menekan dan sebagainya, imperialisme mungkin dukung ketidak, ini sudah sangat tidak tega. Tapi kan mungkinkah Pak Jokowi akan dengan begitu saja lah dengan sukarelanya atau pendukungnya? Nuwun sewu, Mbah. Ini saya sebagai masyarakat, ya sesungguhnya saya juga bertanya-tanya, penasaran istilahnya. Miturut pengetahuan panjenengan, itu kapan waktunya Satria Piningit muncul, Mbak? Om wilaheng jati nukuni hajat-hajat lugu nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Tabe uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara Utarasa. Waktu pertanyaannya itu kan waktu, karena banyak orang yang menanti, yang tidak percaya juga akhirnya tambah tidak percaya atau selalu dalam keraguan, yang percaya juga menunggu-nunggu terlalu lama, yang menunggu kan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang jika tidak segera realisasi ya keputusasaan, dampaknya kan seperti itu. Sebenarnya itu kalau kita masih kekeh, masih berpatokan kepada perhitungan atau perimbangan masa atau waktu atau saranone, ada, kalau kita kenalkan sudah ada perhitungan ya, dina, sasi, tahun, windu, dina pitu, hari itu ada 7, rangkep 5 itu pasarannya. Rangkep 5 itu ya kliwon, manis, pahing, pon, wage. Hari ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sasi itu ya 12, sasi rolas gitu. Tahun itu 8, windu itu ada 4. Artinya kita masih berpegang kekeh kepada perhitungan ini. Dina pitu, rangkep 5, pasaran 5 maksudnya. Terus sasi rolas, 12 bulan maksudnya. Terus tahun 8, windu 4. Tahunnya ya tahun alif, ehe, cimawal, cedal, b, wawu, cimahir, kan 8 tahun ini. Terus windunya windu adi, windu kuntoro, windu santoyo, windu sengoro, ini windu 4. Secara kan ada perhitungan kewatakannya itu juga ada, kalau dalam kitab Primbon Jawa pasti masih ada lah itu dibuka. Sebenarnya tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan juga. Terbukti pada perhitungan masa kekuasaan Bung Karno dulu. Berapa tahun? 24 tahun. Berarti itu 8 kali. Sebab windu itu satu windu kan 8 tahun. 8 tahun ini perhitungan wahyu bergulir 8 tahun sekali gitu loh. Makanya pada zaman pemerintahan Soeharto itu pemilihan lurah bisa disingkap itu 8 tahun sekali, karena beliau orang yang tahu atau setidaknya punya pujangga yang mengetahui gitu. Nah, terus Bung Karno 24 tahun, Pak Harto 32 tahun. 32 tahun itu 4 windu, ya kan? Lah ini kalau saya menghitungnya dari runtuhnya Presiden Soeharto ini sudah berapa tahun kah gitu. Nah kalau reformasi itu 98 ya, 98 sekarang berarti sudah 22 tahun ya. 22 tahun kalau diambil 4 windu itu berarti 2 tahun lagi maksimal, lebihnya pun sedikit. Nah, perhitungan sekarang tahun nambah tahun wawu apa ya,
tahun wawu. Windunya windu keempat, windu Kuntoro, windu Sengoro. Kan windu Adi, windu Kuntoro, windu Santoyo, windu Sengoro. Sekarang kalau nggak keliru windunya itu windu Sengoro kalau nggak keliru. Tahun wawu tinggal nanti jim akhir kan. Ini kan berarti malah 1 tahun lagi. Kalau melihat perhitungan tahun ini berarti 1 tahun lagi kemungkinan lah. Tapi kalau di periode wahyu bisa jadi maksimal mundurnya 8 tahun, berarti 1 tahun ditambah 8 tahun lagi. Tapi ini prosesi, maksudnya prosesi dalam arti ya kurang lebihnya itu. Nanti saat-saat ini kalau sesuai berita dari titah langit ini adalah sesapuan seampunan, bisa jadi ini nanti tahun jim akhir ini, dan setelah windu Sengoro kan windu Adi. Artinya jumenenge noto itu tetap dalam windu ini. Ya kurang lebihnya maksimalnya itu antara 9 tahun lagi itu sudah sangat maksimal gitu loh. Karena kan prosesi seperti Pak Harto dulu kan 65 terjadi G30 SPKI, tahun 67 beliau jumeneng gitu loh. Jadi kurang lebihnya adalah perhitungannya. Nah, kalau anunya ya perhitungan secara windu itu bisa jadi 1-2 tahun lagi ini sudah ada jumenengan munculnya Sang Satria Piningit. Setelah itu yang dimaksud muncul apa langsung jumeneng noto atau muncul dikenal dulu? Begini Mas, saya udah pernah cerita ya, prosesi itu nanti prosesi kemunculan Ratu Adi itu seperti apa kan saya sudah pernah cerita, tinggal nanti sudah di upload apa belum, ditayangkan apa belum, itu kan bagaimana prosesnya jumenengnya itu kan sesapuan seampunan. Itu prosesi itu. Jadi bisa jadi umpamanya tiba-tiba ketika sang pemimpin dunia, polisi dunia dan termasuk pemimpin Indonesia, mari kita maju, mari kita kerja itu, mari kita apa? Ada corona kira-kira seperti apa? Jatuh kan? Lah ini tidak menutup kemungkinan sesapuan seampunan itu dalam kurun waktu yang sangat cepat ini nanti bisa jumeneng mungkin apa setelah tahun jim akhir kan, jim akhir kan kembali kepada windu Adi. Lah windu Adi ini jumenengnya sang Noronoto, caranunya manusia pilihan yang akan kelihatannya itu antara 2 hingga 3 tahun lagi kalau perhitungan saya. Tapi maksimalnya 9 tahun itu sudah maksimal gitu, sudah maksimal. Jadi ya bagi kita itu perlu bersabar, perlu itu. Jadi perhitungannya ada kita berpedoman kepada windu saja. Siapa yang akan mengira Pak Harto bisa diturunkan? Ketika itu Pak Harto sudah mempersiapkan Prabowo jenderal menantunya, tapi ternyata juga tidak, karena bisa ditanyakan ke Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo dulu itu sangat didambakan dan terus Pak Harto pun sebenarnya memberikan palinahnya kepada Prabowo sebagai menantu yang akan menyambung. Terus begitu beliaunya tidak mau diumpani oleh isi wahyu ini, maka timbullah Tutut kan pernah menjadi menteri sosial ketika itu. Tapi tidak juga, karena ini ya daripada saya menempat di yang tidak semestinya, yang tidak jiwanya tidak bisa membawa saya, lebih baik saya keluar sekonyong-konyong kotor. Itu artinya itu makanya sudah menjadi kodratnya kalau perjalanan wahyu itu saran 1 windu, dan hanya di Jawa ini perhitungan windu itu. Nah, lalu menurut saya boleh dalam syair yang panjenengan pernah bacakan lah ya, mungkin ini belum ada videonya, suatu ketika saya upload, panjenengan pernah di situ mengungkapkan bahwa abad 20 ini abad puputan. Nah, abad 21 seperti apa itu gitu kan, saya agak lupa juga. Itu ada keterkaitan dengan hitungan abad-abad itu juga apa? Oh iya. Iya. Ini abad puputan, artinya abad puputan ini mau tidak mau saya pernah menulis 20 huruf Jawa koridor Nusantara dan dunia. Ini tidak bisa dibohongi. Karena sifat Allah secara itu Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad itu ya sallallahu alaihi wasallam lah ibaratnya. Ini telah menulis di situ tertera sifat Allah yang 20. Nah,
huruf Jawa berada 20 ini. Jadi ini abad 20, abad 21 ini nanti. Ya. Abad 21 ini adalah abad kemuliaan, artinya kembali kepada titik nadirnya dari 0 1 gitu loh perhitungannya. Abad ketauhidan yang memuliakan sesama yang itu sudah apa? Jangkepeng jangka ini kan harus jumangkah, artinya perhitungannya dinasasi tahun itu hanya terangkum dalam satu hitungan sehari semalam, tapi ini selalu jumangkah, ada tatanan dunia baru terus lama, kan ada tumbuh berkembang berubah musnah, seperti itu loh secara hukumannya. Lah inilah nanti penataan ibaratnya yang murni, yang muklis kembali kepada titik nadirnya itu angka 1, angka ketauhidan. Gitu. Jadi kembali lagi perhitungan tadi yang dipertanyakan adalah perhitungan munculnya Ratu Adil ya, atau munculnya Satrio Piningit itu kapan? Dalam perhitungan, dalam keyakinan saya perhitungannya adalah ini sudah mentok kepada 24-nya nanti adalah 1 tahun lalu Jim akhir ini. Lah kemungkinan semundur-mundurnya itu dalam windu depan ini 8 tahun lagi itu pasti sudah terwujud. Dalam periode Windu Adi. Dalam periode Windu Adi. Nah, artinya perhitungan ini maksimalnya itu 9 tahun lagi, maksimal sekali. Ditambah prosesi dan sebagainya. Nah, nanti mungkin ya kurang lebih antara 3 tahunan kalau perkiraan saya ini mulai menata. Nah, itu faktor yang mempercepat dan memperlambat. Ada nggak perhitungan seperti itu? Itu kepada si pelaku itu sendiri, Mas. Pelaku yang dipingit itu? Iya. Gitu. Artinya, saya sudah pernah mengatakan ya, jika masyarakat ini mau menerima, mau menyadari, geletak petel cara istilahnya, janganlah engkau angkuh, janganlah engkau angkuh bersandar di muka bumi, sarannya loh. Ini mungkin sang satria tidak akan bisa, tidak sebenarnya ini sudah sangat tidak tega melihat keberadaan kebingungan manusia, sudah kapitalisme menekan dan sebagainya ibaratnya imperialisme, mungkin hukum ini sudah sangat tidak tega. Tapi kan mungkinkah, saya pernah mengatakan Pak Jokowi akan dengan begitu saja dengan sukarelanya atau pendukungnya atau masyarakatnya? Belum. Makanya dia dengan kekuatan doa terus tirakatnya ini tergantung kepada anu, dan itu kan waktu perhitungan kekuatannya tirakat juga seiring dengan perjalanannya meteor ini juga sangat mendukung, Mas. Hawa panas dan sebagainya itu juga termasuk jatuhnya turunnya wahyu ini juga kan seiring dengan ibaratnya ini pas lintang luku berada di sana sebagai saksi itu telah ditentukan juga. Jadi kurang lebihnya ini ya antara 3 tahun lagi ini sudah mulai kelihatan. Nanti mungkin proses jumenennya itu ya Windu Adi ini kan ada tahun Alif, Jim awal kurang lebih, Jedal, B, Wawu, Jim akhir. Kalau nggak tahun Jim awal, kemungkinan ada tahun Dal. Berarti kalau tahun Jim awal ini Alif, Jim awal, berarti 3 tahun ditambah 1 tahun, 4 tahun lagi. 2024 sekitar itu. Ya, lah kalau maksimalnya ini tahun Dal kemungkinan. Maksimalnya artinya Alif, Jim awal, J, Dal, 5 tambah 1 berarti 6 tahun lagi. Itu sudah perhitungan maksimal. Lah, selebihnya dalam Windu Adi ini, Windu Adi kan itu windu yang luhur, windu yang tinggi. Lah, kemungkinan besar bisa jadi nanti tahun Alif, Jim awal atau Alif, kemungkinan nitisnya itu pada tahun Alif. Windunya Windu Adi, nitisnya pada tahun Alif. Alif, Jim awal ini untuk mengawali gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Itu kan apa arti subah nama juga gitu. Ya, saya rasa perhitungan waktu munculnya bagi yang tidak jelas mungkin ini sebagai gambar untuk memperjelas, kurang lebihnya perhitungannya adalah sesuai yang telah saya uraikan itu tadi. Terima kasih.